Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi yang eh, kita bahas kemarin. Sebelum kita melanjutkan, kita perlu membahas PR yang sudah atau tugas yang sudah saya berikan kemarin agar kalian ada gambaran bagaimana sebenarnya cara mengerjakan eh, tugas yang sudah saya berikan begitu. Walaupun tidak semuanya, saya ambil beberapa yang sekiranya menurut saya itu agak agak perlu ketelitian seperti itu ya. Baik, untuk soal nomor 15 sampai 20 ini adalah intinya misalkan diberikan suatu operasi biner, operasi bintang, di mana anggotanya adalah bilangan bulat. Tentukan apakah operasi yang didefinisikan itu merupakan grup abelian atau bukan. Nah, kita itu kemarin belum sampai membahas tentang grup abelian, cuma minimal kita membahas tentang grup dulu. Jadi nanti saya tambahi satu syarat grup abelian. Sebenarnya cukup mudah. Sebenarnya grup abelian itu dia adalah grup, kemudian ada tambahan satu syarat, yaitu grup yang memenuhi sifat komutatif. Sehingga kalau kemarin kita punya ada 4 atau 5 syarat, berarti tambah satu berarti ada 6 begitu. Kalau ada 4 syarat, kemarin 4 ya, 4 syarat grup berarti tambah satu menjadi 5 begitu. Baik, kita bahas dulu untuk yang nomor berapa ini. Barangkali kita bahas untuk yang nomor 17. Di situ diberikan bahwa X bintang Y itu definisinya adalah X ditambah XY. Ini loh yang saya maksud kemarin. Jadi X bintang Y itu hasilnya itu tidak tentu. Jadi satu bintang dua bisa hasilnya bisa bermacam-macam. Kenapa? Karena berdasarkan sesuai dengan definisinya begitu. Ya, jadi sesuai definisinya. Baik, walaupun sebenarnya di sini ada keterangan operasi biner, berarti artinya dia akan tertutup kan ya. Misalkan diberikan operasi biner bintang, berarti kalau di operasi biner itu sebenarnya dia pasti tertutup. Coba agar kalian itu mantap ya, untuk bukti ketertutupan juga saya jelaskan di sini. Baik. Baik, untuk yang pertama ini adalah ada tertutup, ada operasi bintang ya untuk setiap X, Y anggotanya Z ya, maka X bintang Y sama dengan X bintang XY ya bilangan bulat ya. Bilangan bulat kalau dikali dengan bilangan bulat hasilnya pasti bilangan bulat. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat berarti pasti dia hasilnya bilangan bulat. Artinya apa? Kalau kita punya dua unsur, di sini adalah anggota bilangan bulat, kemudian dioperasikan X bintang Y adalah anggota bilangan bulat, berarti dia tertutup. Karena dia tertutup maka dia termasuk operasi biner. Jadi X bintang Y tertutup pada operasi bintang. Baik, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, tertutup. Kemudian yang kedua adalah asosiatif, memenuhi sifat asosiatif pada operasi bintang. Nah, ini sekali lagi sebenarnya kalau kalian punya feeling kayaknya ini bukan grup deh gitu, bisa langsung. Jadi bisa langsung mengerjakan pada langkah berapa atau pada sifat berapa dia tidak memenuhi. Tapi karena anggaplah kita tidak punya gambaran sama sekali, ya kita ngerjakannya runtut begitu sesuai urutan-urutan yang ada atau sesuai ke hierarki yang diberikan begitu ya. Baik, untuk setiap jangan X, Y, Z ya, karena nanti Z nya mirip dengan anggota bilangan bulat, berarti saya ambil aja W aja, W, X, Y anggota Z. Maka berarti kalau kita punya W bintang X bintang Y, berarti ini gimana?
W bintang X bintang Y. Yang kita kerjakan adalah yang di dalam dulu, berarti bintang X bintang Y. X bintang Y itu berarti X ditambah X Y, ya kan, sesuai definisinya. Kemudian kalau ada bentuk seperti ini adalah unsur pertama, ini adalah unsur kedua. Berarti gimana? Sesuaikan. Jadi kalau definisinya tadi kan unsur pertama bintang unsur kedua adalah unsur pertama ditambah unsur pertama dikali unsur kedua. Berarti kalau seperti ini berarti unsur pertama, kalau yang ini bintang yang ini berarti unsur pertama, kemudian ditambah W kali X plus XY. Dari sini, maaf sekali lagi maaf, biar nanti runtut, yang kita operasikan adalah yang belakang dulu. W nya dibelakangkan, kita ambil dua unsur itu kan X bintang Y awalnya. Berarti gini, berarti X bintang Y bintang W begitu. Jadi ini X bintang Y ditambah Y kali W, ya. Kemudian tadi unsur pertama ditambah unsur pertama kali unsur kedua. Berarti pada kasus ini X ditambah XY ditambah XYW. Nah seperti ini. Kemudian kalau kalian bingung, kesulitan kira-kira memenuhi sifat asosiatif atau tidak, kita bisa langsung mencari langkah yang kedua. Jadi X bintang Y bintang W. Berarti di sini X ditambah XY bintang W. Kemudian unsur pertama berarti X bintang XY ditambah unsur pertama kali unsur kedua, berarti X plus XY dikali W. Nah berarti kira-kira sama apa tidak ya, kita cek begitu. Berarti ini X ditambah XY ditambah X W ditambah X Y W. Baik, kalau di sini kira-kira sama apa tidak? Ini yang satu X ditambah XY ditambah XYW, yang di satu X XY, X ditambah XY, ini masih sama dengan ini. Kemudian yang ke dua, ini ada perbedaan, XW nya tidak ada begitu ya kayaknya ya. Nah ini ada terjadi perbedaan, berarti kan artinya tidak sama. Dugaan sementara kita itu adalah dia tidak memenuhi sifat asosiatif. Tetapi kalau menemukan bentuk seperti ini, kita harus ambil contoh kontra. Kita tidak bisa langsung memutuskan. Kenapa? Karena kan ini untuk semua. Padahal kalau saya mengambil 0, WXY itu adalah 0, boleh kan? Berarti kan dia sebenarnya sama. Kalau saya substitusikan ke sini, kalau XY nya saya tulis 0 semua. Ternyata 0 ditambah 0 ditambah 0, ini juga 0 tambah 0 ditambah 0 ditambah 0. 0 kan hasilnya 0, berarti suatu ketika dia akan sama. Padahal di sini untuk semua. Kalau untuk semua itu nggak sama, padahal kan salah. Ya makanya kecuali kalau semua unsur bilangan itu semua hasilnya berbeda, itu boleh kita membuktikan sesuatu yang berbeda dengan bentuk umum. Tapi kalau ada yang sama, berarti kita tentukan unsur contoh kontra yang konkret ya, unsur konkret atau bilangan konkret yang menunjukkan dia tidak sama.
Berarti kita ambil atau ambil X, Y, W anggota Z dengan X nya adalah sama dengan 1, misalkan Y nya sama dengan 0, W nya sama dengan 2, maka tadi X bintang Y bintang W itu hasilnya tadi kita punya X bintang X tambah X ditambah XY ditambah XYW. Tinggal kita substitusikan saja hasilnya. Berarti X nya adalah 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1, Y nya dikali 0 dikali W nya 2. Berarti di sini 1 tambah 0 tambah 0, berarti hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yang X bintang Y bintang W itu sama dengan X plus XY plus XW plus XYW. X nya adalah 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali Y nya 0 dikali 2. Nah di sini ini 1 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Nah ini loh yang akhirnya hasilnya tidak sama. Kita tentukan konkret. Jadi X bintang Y bintang W tidak sama dengan X bintang Y bintang W. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia tidak memenuhi sifat asosiatif. Nah, maksud saya gini, jadi kalau kalian tadi punya feeling kayaknya tidak memenuhi sifat asosiatif, ya gitu, bisa langsung aja, bisa langsung ngerjakan langkah yang ini, tidak perlu membuktikan yang atas tadi ini, nggak perlu. Ya, ini jadi bisa jujuk aja begitu istilahnya. Nah, karena tadi saya tidak ada gambaran sama sekali, ya kita mengerjakannya secara runtut. Jadi kesimpulannya Z pada operasi bintang bukan grup karena tidak memenuhi sifat asosiatif. Kalau kita merujuk kepada pertanyaan tadi, karena dia bukan grup secara otomatis, dia bukan grup Abel. Grup Abel tadi nanti setelah ini kita bahas, bukan grup Abel. Kalau dia bukan grup berarti pasti bukan grup Abel, gitu ya. Jadi ini untuk yang syarat yang ke soal yang nomor 17. Baik, untuk selanjutnya saya coba yang nomor 16 ini, jadi ngerjakannya agak ke belakang. Definisinya X bintang Y itu sama dengan X bintang Y itu adalah X plus Y dikurangi 1. X plus Y dikurangi 1. Yang pertama kita tentukan dia tertutup. Y tertutup pada operasi bintang. Untuk setiap X, Y, maka X bintang Y dengan definisinya X plus Y dikurangi 1. Coba perhatikan, X anggota bilangan bulat ditambah anggota bilangan bulat. Bilangan bulat tambah anggota bilangan bulat pasti hasilnya bilangan bulat. Bilangan bulat yang ini dikurangi 1, berarti dia pasti anggota bilangan bulat, tidak akan merubah tiba-tiba nanti yang ini bilangan bulat dikurangi 1 tiba-tiba munculnya bilangan irasional, enggak mungkin. Jadi ini pasti anggota bilangan bulat. Jadi kesimpulannya apa? Jadi Z tertutup pada operasi bintang. Oke, kemudian yang kedua, asosiatif pada operasi bintang. Kita cek juga
karena ini tadi berarti untuk setiap X, Y, W anggotanya Z, maka kita cari X bintang, Y bintang, W, berarti ini X bintang, berarti ini Z plus W dikurangi 1 sesuai definisinya yang kita kerjakan yang dikurung dulu. Kemudian caranya kan unsur pertama ditambah unsur kedua dikurangi 1, berarti ini unsur pertama, ini unsur kedua. Kemudian ini berarti ini X ditambah Y ditambah W dikurangi 1 dikurangi 1. Berarti kalau ini saya operasikan semua berarti jadinya X ditambah Y ditambah W dikurangi 2. Baik, ini untuk yang pertama. Kemudian kalau untuk yang kedua berarti ini X ditambah Y dikurangi 1 bintang W. Ini berarti X ditambah Y dikurangi 1 ditambah W dikurangi 1. Kita cek kira-kira hasilnya sama apa tidak. X ditambah Y ditambah W dikurangi 2. Nah ini kebetulan kan sama ya kan, ini karena dia operasi, karena dia bilangan bulat, berarti ini kita bisa dia memenuhi sifat komutatif. Ini boleh ke sini, ini boleh ke sini ya. Kemudian kita operasikan negatif 1 dikurangi negatif 1, negatif 1 dikurangi 1 berarti negatif 2 ini. Nah berarti atas dengan bawah berarti sama. Nah dari sini jadi X bintang Y bintang W itu sama dengan X bintang Y bintang W. Kesimpulannya Z pada operasi bintang memenuhi sifat asosiatif. Baik, untuk selanjutnya adalah unsur identitas yang kecil. Z pada operasi bintang memiliki unsur identitas. Nah untuk mencari unsur identitas ini, karena operasinya ini operasi yang khusus, nanti kita cari dengan menggunakan aljabar. Ini saya tulis di buram aja. Jadi kalau kita punya X bintang Y, tadi kan definisinya X plus Y dikurangi 1. Berarti kalau kita operasikan dengan identitasnya, berarti X sama seperti ini ya. Berarti kan ini X bintang E, berarti kan X ditambah E dikurangi 1 sama dengan X. Kita mau mencari sebenarnya unsur E itu apa begitu. Berarti kan ini semua ruas dipindah ke kanan toh. Berarti ini E sama dengan X dikurangi X ditambah 1. Berarti kita tahu bahwa E nya itu adalah 1. Adalah anggota bilangan bulat atau tidak? Yang mengikuti bilangan bulat kan ya, berarti dia termasuk punya unsur identitas. Nah ini sekali lagi ini diburam. Ini kalau sudah boleh dihapus, tidak masuk hitungan atau tidak masuk pengerjaan. Kita hanya mencari unsur E aja. Berarti ini dihapus ya, berarti ada E. Berarti ada E sama dengan 1 anggota bilangan bulat sedemikian untuk setiap